Gas, sabu bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Salam sejahtera semuanya. Kepada yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh para ketua lembaga anti narkotika se-Indonesia. Penting saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan rencana pelaksanaan program Diklatsus LAN 2022 yang insya Allah akan dilangsungkan mulai tanggal 12 hingga 17 Januari 2022 di Puslipom TNI AD Cimahi, Jawa Barat. Sebagaimana yang sudah kami share sejak sekian bulan lalu, kepentingan daripada Diklatsus LAN ini yang utama adalah dalam rangka upgrading patriotisme kita, semangat bela negara, sekaligus yang tidak kalah penting yakni penguatan kefahaman atas ADRT lembaga anti narkotika, agar kita betul-betul satu fikir, satu langkah, satu nafas perjuangan, kompak, solid, se-Indonesia menjalankan program penanggulangan bahaya narkoba atau PBN. Pemahaman ADRT ini sangatlah penting. Sebagaimana selama ini menjadi salah satu keprihatinan manakala ada orang yang mengaku orang LAN, cinta LAN, tapi hampir tidak pernah baca ADRT-nya atau mungkin baca sekilas-sekilas, menganggap ini paling seperti yang sudah-sudah, seperti yang lain-lain, begitu-begitu saja, padahal sangat tidak seperti itu. Karena kita tidak betul-betul memahami ADRT, maka sering terjadi miss yang dibuat, seperti masih ada pemasangan bad logo yang salah, pose berfoto yang tidak tepat, kemudian di mana kita ini sekarang sudah tidak ada DPP, DPD, DPC dan seterusnya, tapi di medsos masih biasa saya melihat postingan ini dari DPC, dari DPD, masih menyebut DPP, DPP, dan DPP lagi. Kemudian masih ada istilah sekjen di daerah, padahal tidak ada itu. Sekjen itu hanya satu se-Indonesia, cuman di tingkatan struktur LAN pusat. Nah, itu salah satu. Belum yang lain-lain. Kita juga tahu bahwa LAN ini punya channel YouTube yang namanya Jurnal LAN. Tapi jumlah subscribernya, jumlah komentatornya, likersnya belum sebanding dengan jumlah anggota LAN yang ada di Indonesia. Begitu juga kita ada fanpage di Facebook, ini lembaga anti narkotika, tapi juga belum semua anggota LAN ini monitoring di sana, sehingga tidak bisa mudah update info tentang LAN. Nah, inilah kalau kita betul-betul cinta LAN, punya kesemangatan berjuang bersama LAN, tahu channelnya LAN, pasti di subscribe, pasti di like, comment, and share. Itu faktanya tidak seperti itu. Nah, inilah satu bukti bahwa kesemangatan kita, kecintaan kita perlu di-upgrade ya. Maka betapa pentingnya kita mengikuti program Diklatsus LAN betul-betul sehingga LAN itu memang dipahami sebagaimana mestinya. Daerah-daerah juga belum maksimal pelaksanaan program strukturisasinya, yang sudah dapat SK ya cukup tidak nampak mementingkan perluasan jaringan strukturnya ke bawah. Nah, ini pentingnya kita upgrading di Diklatsus LAN ini. Yang kedua, yang tidak kalah penting, yakni bahwa momen Diklatsus LAN ini akan kita jadikan momen untuk melakukan verifikasi ulang atas eksistensi LAN di setiap daerah yang ada di wilayah NKRI. Maka selama ini kita sudah sambung komunikasikan dengan para petinggi-petinggi negara di negeri kita ini, agar nanti turut hadir sama-sama menyaksikan verifikasi eksistensi LAN di wilayah NKRI. Mana LAN Semarang, mana LAN Lok Sumawe, mana LAN Manokwari, mana LAN Mojokerto, dan seterusnya. Nah, nanti akan disaksikan langsung verifikasinya secara bersama-sama, sehingga tidak hanya sekedar klaim-klaim LAN ini ada di mana-mana, tapi ternyata eksistensinya belum real sesuai dengan harapan.
kita sudah jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan menggaungkan tentang pelaksanaan Diklatsuslan ini. Harapannya waktu untuk mempersiapkan diri bagi para ketua atau yang diutus untuk mewakili itu sudah lebih siap. Nah, tentu kita sama-sama paham struktur kita minimal ada 50 pengurus, itu baru pengurusnya, belum anggota. Nah, harapannya kalau 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20 saja yang berhalangan misalnya, masih ada 30 yang lain yang tentunya bisa mewakili kehadirannya. Dan tentunya perihal Diklatsuslan ini sudah dikomunikasikan dengan para penasehat, para pembina, dan pelindung LAN di daerah masing-masing. Para penasehat yakni orang-orang yang punya kapasitas dan punya komitmen untuk siap mendukung berjalannya program LAN. Kemudian para pembina ini yakni pihak-pihak Korforpinda yang terjalin dalam Korforpinda yang tentu siap mendukung total pelaksanaan program LAN di daerah masing-masing. Dan yang tidak kalah penting adalah para pelindungnya, yaitu para kepala daerah, gubernur, bupati atau wali kota. Nah, tentunya kalau betul-betul kita ini mengkomunikasikan tentang kepentingan Diklatsus ini, beliau semua akan sangat support dan tentu tidak ada kendala lagi. Disinilah kecintaan kita, keseriusan kita, kesungguhan kita bersama LAN itu terukur kalau hadir. Jadi kalau sampai tidak hadir, ya mohon maaf, eksistensinya kami anggap tidak ada. Itu mungkin hanya namanya saja, tapi nama realnya tidak ada. Maka mari, ini masih dalam kurun Oktober, awal Oktober ini, targetnya Oktober ini sudah fix para pesertanya agar panitia Diklatsus betul-betul bisa mempersiapkan sebaik-baiknya. Nah, karena semestinya sudah bisa terukur berapa yang akan hadir dan berapa yang sudah memang positif hadir, karena itu terkait dengan persiapan sarana dan prasarana seperti apa, nah, seperti cateringnya, fasilitas-fasilitas, baju seragam dan sebagainya. Itu semua tidak cukup hanya sekedar dikira-kira saja, tapi harus betul-betul fix. Oke. Kami nantikan betul-betul kesiapannya, kooperatifnya untuk mengikuti program Diklatsuslan 2022 yang akan datang. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan kesehatan, afiah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam juang LAN, satu hati lawan narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.